Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading tanpa tema. Temanya nanti kita lihat apa kata kartu yang bertebaran dan petunjuk dari semesta. Seperti biasa ya, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh di sini. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Maaf kemarin aku tidak reading karena ada urusan. Aku mau disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan karena ini energi general, kolektif banyak orang ya. Kalian harus bijak dalam menyikapinya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita cek dulu energi kamu dan dia. Readingan aku masih tetap seputar kamu dan dia karena ini adalah readingan love life. Energi kalian keluar 4. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada The Sun. Hubungan yang penuh dengan kehangatan. Hubungan yang bisa dikatakan saling mengisi satu sama lain, ya. Tapi sayangnya di sini hubungan ini ada dualitas di kiri dan di kanan. Bisa jadi ada pilihan-pilihan yang terjadi di dalam hubungan kalian, ya. Oke, kita lihat energi dia, ada Death. Di sini ada situasi lagi berupaya mencoba memperbaiki, meninggalkan satu siklus lama dalam kehidupan dia untuk memulai satu babak baru. Babak barunya ini tergantung dari kehidupan dia apapun itu, ya, bisa ke pekerjaan, cinta, atau hal-hal yang ingin dia lakukan. Tapi sayangnya di sini ada 2 jalan yang harus dia pilih dan dia bingung harus kemana menentukan sikap. Ya, dengan 2 of One ini, mau ke sini kah, mau ke sini, akhirnya membuat dia stuck, terikat, terbelenggu dengan pilihan-pilihan yang masih belum bisa dia tentukan, ya. Kemudian ada The Hierophant, lagi banyak
apa ya, mempelajari sesuatu, berguru juga bisa ya. Mungkin lagi banyak ngobrol sama guru spiritualnya, suhunya, masternya, mentornya, apapun, atau cuman sekedar orang terdekat lagi banyak sharing atau lagi banyak curhat. Kenapa? Karena yang aku lihat mulai merasakan adanya teguran-teguran dalam hidup dia, dan dia kayak lagi butuh pencerahan, butuh masukan dari seseorang yang bisa dia percayai. Ya, energi kalian di sini ada Knight of Cup. Ada energi beberapa masih noleh ke belakang, masih berharap seseorang di masa lalu ini datang. Tapi beberapa ada yang sudah mau maju. Kalau aku lihat ya, maju dalam artian ya udah, kalau kamu melakukan hal seperti itu, kenapa aku tidak bisa? Kalau kamu meninggalkan aku, kenapa aku tidak bisa? Jadi ada perbandingan-perbandingan, apa yang dilakukan dia, kamu juga bisa lakukan hal tersebut. Ya, Knight of Wands tuh double konfirmasi. Kuat banget satu action yang sedang ingin kalian lakukan, maju ke depan sebenarnya. Jadi ini yang 30% yang nonton masih terbelit-belit dengan orang masa lalu. Sementara yang 70% sedang berupaya untuk move on ya. Kemudian di sini ada Four of Swords. Kenapa? Sudah ada niat, sudah ada planning, tapi memilih untuk mager. Pasrah aja, ikut jalur semesta deh. Apa kata semesta? Ya semesta ngasih move on, ya move on. Semesta suruh diem, ya diem. Semesta suruh mundur, balik ke orang masa lalu, ya enggak gitu. Atau ada energi mager yang lain. Jadi kayak planning udah kuat, rencana udah kuat, tapi ya udahlah, jalanin aja dulu gitu. Oke, kemudian sini ada Ten of Pentacles ya, karena udah nyaman ya dengan pencapaian, dengan target value. Semua udah kamu dapatkan atau sedang kamu cari supaya kamu dapatkan itu. Kayak apalagi sih yang aku butuhkan? Kadang-kadang di sini banyak energi kalian-kalian ini sudah mulai menghargai diri kalian. Kenapa? Daripada capek-capek ya, kerja capek-capek, berkorban tapi nggak dihargai. Kenapa nggak menghargai diri sendiri? Pulang kerja males-malesan, santai, kalau nggak jalan sama teman-teman gitu. Tuh energi kalian udah mulai di situasi kayak yang santai banget menjalani kehidupan. Tapi nggak semua, aku yakin ada beberapa yang masih nangis di pojokan. Oke, kita lihat situasi kalian ya. Oke, di sini ada intimacy, caution, twin flame, sosial media. Kemudian ada let go. Lagi-lagi hubungannya sudah terlepas. Bottom of the deck-nya di sini ada home, family, comfort, moving house. Ini banyak ya penjabarannya. Ada yang sudah berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga atau sudah berkeluarga, atau kamunya atau salah satu atau bahkan kedua belah pihak, atau kamu sama dia adalah memang pernah berkeluarga, family, atau sekarang masih berfamily juga, cuman hubungannya kayak stuck, hambar, atau bahkan nggak ada komunikasi sama sekali. Hubungan ini bisa dikatakan entah masih berjalan ataupun kemarin, tapi membuat satu sama lain nyaman. Ada yang pernah tinggal satu rumah, tapi ketika berantem akhirnya moving house, berpindah rumah. Ada yang keluar salah satunya. Oke, kemudian di sini ada intimasi, love, closeness, affection, sexual chemistry. Hubungan kalian landasannya ini, ya. Nggak perlu dijabarkan lebih panjang lebar karena memang ketertarikannya berdasarkan intimasi, ketertarikan fisik. Ya udah, ya sudah ketertarikan fisik. Apa sih yang dilakukan? Intimasi. Kemudian ada caution, be careful, red flag, don't rush. Ini hubungannya terlalu cepat dilakukan, terlalu cepat dijalani, terlalu cepat memberikan pengharapan atau PHP lainnya. Padahal sebenarnya ada caution yang sudah kamu ketahui sejak awal. Ya, ini third party kuat, hubungan penuh dengan tanda seru. Artinya memang hubungannya seru. Caution itu adalah kayak red flag dari semesta ya, bahwa udah tahu dari awal hubungan ini harusnya nggak boleh dijalanin. Udah tahu sebab akibatnya, sudah tahu begini begitu, tapi tadi karena ada ketertarikan, ada keisengan, ada rasa penasaran, akhirnya menjalani hubungan ini yang akhirnya melekat ya. Entah kamunya ataupun dianya. Energi twin flame, mirroring, soul connection.
Ya, ada energi deja vu antara kamu sama dia. Mungkin ini yang membuat satu pergerakan cepat beraksi dalam hubungan ini karena kamu ngerasa nyaman atau ngerasa kayak ini orang udah kenal, baru kenal, atau kayak rasanya udah lama banget deh kenal, kok nyaman banget. Ada hal-hal kamu merasakan baru saja ketemu tapi chemistry-nya kuat. Ya, tapi ingat, twin flame itu adalah hubungan yang menyakitkan. Kenapa? Karena mirroring. Ya, mirroring itu adalah ketika kamu emosinya modelnya begini, ya kamu juga ketemu sama orang yang seperti itu. Walaupun sisi indahnya, hobi atau kesamaan-kesamaan lainnya juga semuanya balance gitu. Tapi twin flame itu adalah hubungan yang berapi-api, penuh dengan resiko atau suka duka lainnya, ya. Kemudian ada sosial media, following, watching story, posting. Banyak yang kenal dari sosial media atau kalaupun tidak kenal dari sosial media tapi berlanjut ke sosial media. Kamu sosial medianya apa sih? Akhirnya terjadi controlling, ngintip, atau apapun juga yang dilakukan aktivitasnya melalui sosial media. Kemudian ada let go. Ini juga ada relinquish control, leave what no longer serve you, ya. Ada beberapa yang hubungannya sudah pergi meninggalkan, ya, tapi perasaannya belum ditinggalkan. Artinya meninggalkan tapi belum penuh, belum total, ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Death, ada 2 Death, Scorpio. Kemudian ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Lovers, Gemini. Hubungannya penuh dengan pengabaian, cuek. Ya, apa yang dia berikan, apa yang dia tampilkan, dia hadirkan saat di awal tidak berjalan sesuai harapan kamu. Kamu tertarik sama dia, kamu terpikat sama dia karena awalnya memang penuh dengan perhatian, awalnya dengan hal-hal positif, hal-hal baik yang dia hadirkan dalam kehidupan kamu. Tapi berjalannya waktu, ya entah cepat, entah lambat, kamu melihat terlalu banyak perubahan-perubahan sikap yang terjadi dalam diri dia. Akhirnya membuat kamu ngerasa bahwa ini orang berubah, bahwa ini orang kok cuek sama aku, bahwa orang ini melakukan pengabaian-pengabaian lainnya. Yang membuat akhirnya kamu mungkin mencari tahu sebabnya apa. Kenapa dia mulai melakukan perubahan tersebut, kenapa dia mulai kasar, atau melakukan hal-hal yang mulai tidak nyaman. Sehingga yang terjadi adalah sesuatu terbongkar dan menyakiti perasaan kamu. Bahkan mungkin terbongkarnya ini entah tentang perselingkuhan dia, atau dia mungkin tidak jujur, misalnya dia ngakunya single ternyata punya pasangan, ya, atau dia ngakunya single parent ternyata belum tuntas sama masa lalunya, atau bahkan memang banyak kebohongan-kebohongan yang terungkap dan terbongkar di sini, seperti itu. Bahkan ada yang nggak tanggung-tanggung kalau aku lihat. Ada yang ngerasa jangan-jangan dia selingkuh. Begitu kamu cari tahu, stalking sana, spying sini, ternyata kamu selingkuhannya. Ya, kecewa, terluka sama ekspektasi yang sudah kamu letakkan dalam hubungan kamu sama dia. Seperti itu. Tapi yang aku lihat di sini juga beberapa hubungan kalian on off, ya. Ada yang walaupun sudah tahu disakitin, terluka, kecewa, tapi kamu masih memberikan kesempatan. Ada yang memberikan kesempatan sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali. Tapi nyatanya sepertinya dia tetap melakukan kesalahan yang sama. Ya, masih aja tetap memanfaatkan kamu, apapun bentuk pemanfaatan tersebut. Dengan terjadinya memberikan kesempatan kedua, kamu berharap dia ini semakin berubah. Tapi nyatanya ketika kesempatan kedua terjadi, justru dia semakin besar kepala. Makin ngerasa bahwa kamu kan sudah tahu kondisi aku, kamu kan sudah tahu
mau menerima aku apa adanya. Jangan protes, jangan begini, jangan begitu. Jadi kesempatan kedua yang kamu berikan kepada dia bukan dalam bentuk dia akan melakukan perubahan lebih baik. Justru dia menjadi-jadi, aku lihat di sini. Ya, akhirnya apa? Selalu terjadi konflik antara kamu sama dia. Nah, kalau sudah terjadi konflik, ujung-ujungnya kamu yang konflik batin. Ya, tapi nggak bisa dipungkirin. Cintanya kuat karena ada the lovers. Kenapa? Mungkin kalau siang berantem, ya, mungkin pada waktu-waktu tertentu kamu terjadi yang namanya mungkin memberikan dia seks terapi, berantem hebat, tapi giliran malam yang terjadi adalah seks terapi, ya. Jadi kayak nggak balance, nggak ada ketetapan dalam hati. Siangnya marah, malamnya udah baikan lagi. Nah, ini terjadi berulang-ulang kalau aku lihat, ya. Mau dia seperti apapun, karena apa? Ada kemelekatan yang nggak bisa dilepaskan sehingga, ya, kayak kamu ngerasa udah terima aja juga. Marahku tuh juga sebentar. Yang penting aku puas cuap-cuap. Yang penting aku puas ngomelin kamu. Kamu jangan tanggapin. Jadi kayak ada kondisi-kondisi yang kalian berikan bersama. Dia minta pengertian dengan apa yang sudah dia berikan. Dia hadirkan dengan sifat-sifat, sikap atau situasi-situasi negatif. Dan kamu pun juga jadinya memberikan kondisi juga kepada dia bahwa ini loh sikapku, ini loh sifatku, seperti itu. Tapi nggak bisa lepas satu sama lain. Ya, ada the lovers, ada twin flame, itu. Satu ngambek pergi, ini ada Chaser and Runner. Satu ngambek pergi, yang satunya kejar-kejar. Nanti begitu ini udah kelepek-kelepek lagi, udah terima lagi, satunya bikin ulah lagi. Nggak ketemu titik kliknya, gitu aja terus. Sampai ada satu momen, mau nggak mau ini tuntas. Mau nggak mau ini selesai. Karena apa? Sudah mulai terjadi yang namanya titik jenuh dalam hubungan kalian. Akhirnya secinta apapun, yang satu meninggalkan, terbang. Gitu. Oke, di sini ada The Chariot. Ada yang mencoba lari dari kamu. Banyak sekali aku masukin lagi. Ya. Mencoba kabur tapi nggak bisa. Malah pengen bertatapan lagi. Ya. Nih, bulan berganti bulan, berganti bulan, berganti hari. Bukannya bisa meninggalkan kamu, bukannya bisa melepaskan kamu, tapi justru ketarik ingin ketemu sama kamu. Cancer ya. Oke, kemudian sini ada Knight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Magician, hati-hati. Ada yang mentelepati kalian. Ada yang menggunakan pihak ketiga. Tapi yang paling ringan tuh kan, The Moon. Kan, Pisces. Ini aku rasa udah kangen banget sama kamu tapi nggak berani maju nih orang, ya. Akhirnya dia pakai jalur satu lagi, ya, entah mentelepati, entah pakai ritual-ritual sendiri atau doain kamu malam-malam sebelum tidur. Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Oke, bottom of the deck, energi kalian Emperor, mencoba bertahan tegas dengan sikap atau apapun tindakan jika sewaktu-waktu seseorang ini datang lagi mungkin, atau sewaktu-waktu seseorang ini berulah lagi atau bertingkah lagi, kamu sudah punya rencana, ancang-ancang bahwa apa yang akan kamu lakukan untuk dia supaya dia jerah, seperti itu, ya. Yang aku lihat di sini ada energi kepengen datang lagi ke kamu, ingin kembali lagi sama kamu, tapi ya, ini kudanya kan ke sini, ini orangnya ke sini gitu, ya. Pingin datang, di sini kangen, pingin ketemu lagi bertatap muka, tapi gengsinya besar sekali, ya. Udah punya kendaraan, udah punya sesuatu yang sebenarnya tinggal jalan aja, tinggal buka blokir aja, tinggal ngomong aja, tapi takut, ya. Takut banget dia untuk datang, tapi dia tidak mati akal, tidak putus mati akal, tidak mati gaya, tidak pendek akal, akalnya panjang, ya. Kalau aku lihat di sini seperti dia sedang memanifestasi kalian,
siapapun, ya entah menggunakan tadi yang simple, telepati sebelum tidur mendoakan, ya ataupun apalah doa-doa khusus manggil kamu. Atau memang ada yang menggunakan pihak ketiga, caranya supaya kamu terkoneksi sama dia. Tak banyak ya, tidak semua di posisi itu. It mean artinya ada juga yang mencoba dengan pihak ketiga adalah, ini nggak semuanya tentang mistis ya kan, nggak semua orang kayak gitu kelakuannya. Jadi ada sebagian juga menggunakan pihak ketiga dalam artian ya mungkin dia nanya-nanya kabar kamu lewat temennya, atau dia pakai akun fake supaya tahu tentang kamu. Pokoknya ada cara yang dia lakukan di belakang layar untuk bisa tahu kamu, untuk bisa terkoneksi sama kamu. Dan beberapa di antara kalian yang terkoneksi dengan sosial media, hati-hati juga. Kenapa? Dia mancing-mancing kamu melalui akun lain. Ngajak kenalan mungkin, ngajak ini mungkin hanya untuk tahu nih orang masih nunggu aku atau enggak sih gitu ya. Hari demi hari, bulan demi bulan sedih nih. Long ya, meraung sendiri. Tapi egonya besar, tinggal maju aja masih dalam situasi kayak indecision. Kangen-kangen tapi nggak berani maju, takut mendekat kalau aku lihat. Ya, kenapa? Sudah termakan sama omongannya sendiri, apa yang sudah dia keluarkan sama kamu. Kata-kata tajam, menyudutkan, atau bahkan terkesan meremehkan atau merendahkan kamu. Seperti dia nggak bisa narik balik perkataan itu. Ya, jadi mau nggak mau dia sedih sendiri, berimajinasi sendiri, bahkan kecewa sama diri sendiri. Sebenarnya dia mungkin merasa bahwa aku belum siap loh ninggalin kamu. Kemarin tuh cuman emosi sesaat, kemarin tuh seperti ini, seperti itu. Itu yang terlihat, ya. Jadi, ini orang kangen berat tapi takut mendekat. Itu temanya ya. Oke, kita lihat ya alasan dia kenapa takut mendekat. Oke, kita ini dulu deh. Apa sih yang membuat dia kangen berat sama kamu? Baru nanti kita lihat alasan dia takut mendekat apa. Apa sih yang membuat dia kangen berat sama kamu? Oke, di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, The Star, Aquarius. Chariot, Cancer, Six of Cups. Nah, kartu kangennya aja keluar. Cancer, Scorpio, Pisces. The Empress. Ya, apa sih yang membuat kamu dikangenin berat sama dia? Ini ada perbedaan usia yang banyak ya, yang besar antara kamu sama dia. Banyak single parent di sini yang aktif dalam hubungan tersebut. Yang membuat dia kangen sama kamu itu, kangen berat itu adalah keributan. Kok gimana bisa gitu? Mungkin keributan itu asik. Atau sekarang kalau lagi nggak bersama kamu hidupnya hampa. Nggak ada yang ngerecokin dia, nggak ada yang ngajak berantem, nggak ada yang berdebat, ya. Walaupun kalimatnya negatif, tapi ini menjadi sesuatu yang positif di dalam diri dia. Artinya motivasi kamu, dorongan kamu, atau support-support yang kamu berikan, walaupun mungkin dulu terkesan cerewet, walaupun dulu mungkin terkesan seperti kayak aduh apa sih gitu, tapi ternyata dia merindukan itu, kangen sama hal tersebut, ya. Apapun support yang kamu berikan sama dia itu buat dia bagus, buat dia positif, dan baru sadar ketika nggak bersama kamu. Yang membuat dia kangen sama kamu adalah sosok yang menarik. Kamu itu adalah sosok yang bisa dikatakan mungkin menurut dia cantik atau nggak ngebosenin. Ya mungkin dia setelah nggak bersama kamu nggak menemukan orang yang seperti kamu. Atau di sini beberapa di antara kalian juga ada perbedaan ya. Misalnya antara kamu sama dia mungkin kalian ada yang orangnya lebih terkenal di kalangan kalian tertentu. Atau jangan-jangan ada yang YouTuber, TikToker atau apapun juga ya.
Ini juga ngangenin, apalagi kalau kalian suka menampilkan sesuatu di sosial media kalian. Dia melihat ada perubahan yang mungkin saja terjadi dalam diri kalian sehingga kalian saat ini lebih menarik daripada sebelumnya, dan itu membuat dia semakin kangen sama kamu. Itu ya. Kemudian dengan The Chariot di sini yang membuat dia kangen sama kamu adalah sikap kamu yang cepat sat. Nah, apakah kalian ada di posisi itu? Ya, mungkin selama ini kalau ada apa-apa dia butuh bantuan, butuh support, kamu ya udah gini selesai. Ini aja itu aja selesai. Pokoknya sat deh. Itu ya. Terus yang membuat dia kangen adalah ketulusan atau penerimaan yang mungkin pernah sesuai cerita tadi ya. Apa yang mungkin dia kondisikan dan kamu mau menerima dia. Ya, karena di sini kan Chariot ini kan ada simbolnya 2 kuda. Berarti kamu menerima kelebihan dan kekurangan dia, atau menerima jika dia memang punya pasangan. Mungkin setelah bersama kamu dia mencoba sama orang lain tapi nggak ada yang nerima atau nggak ada yang setulus kamu. Itu akhirnya dia tahu tuh, kangen deh sama dia, sama kamu, bahwa kamu tuh lebih banyak menerima apapun yang sebenarnya baik buruknya dalam diri dia. Itu apa sih yang membuat kamu atau dia kangen berat sama kamu? Ya udah ini kamu tuh ngangenin orangnya. Ini kartu kangen nongol ya. Apa yang pernah kalian bersama lakukan, jalan, ngobrol ya, main-main, canda-canda, apapun yang pernah kalian lakukan di masa lalu, ini semua menjadi sesuatu yang dia rindukan. The Empress, kenyamanan yang kamu berikan ya, apalagi kalau kalian yang single mother atau wanita-wanita yang usianya di atas dia, ketika kalian mengayomi dia ya, walaupun terkesan kayak ngayomin bocah, tapi dia tahu ada sosok, ada figur yang dia rasakan adem di dalam diri kalian. Nah, kalau kalian yang maskulin ya, dia juga ngerasa walaupun misalnya kamu itu adalah maskulin, tapi dia ngelihat diri kamu itu seperti seolah-olah, kok aku rasanya kok kayak seolah-olah diayomin ibuku ya. Walaupun kamu pria, tapi dia ngerasa ada sisi dalam diri kamu tuh kayak dia jadi teringat dengan apa yang diberikan mungkin dengan ibunya atau sosok yang menjaga dia wanita. Dia ngerasain itu ada di dalam diri kamu. Perhatian atau kedamaian atau apapun lah, the Empress yang sudah kamu berikan terhadap dia, itu membuat dia kangen. Ya, apalagi buat mereka-mereka yang nggak punya figur ibu, mereka tuh ketika ketemu sama kamu tuh ngerasa bahwa sosok itu dia sangat butuhkan. Ya, itu dia yang membuat dia kangen berat sama kamu. Terutama kalau The Empress ini sih support ya, termasuk materi atau finansial yang mungkin saja sudah diberikan kepada dia, itu juga membuat dia kangen berat. Oke, kita lihat alasannya kenapa dia takut mendekat. Di sini ada Seven of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada The Fool. Kemudian ada Ten of Swords. Wah, campur aduk nih perasaannya. Gemini, Libra, Aquarius. Kita lihat energi bottom of the deck-nya dia. Nine of Swords, ya, overthinking. Tuh dia. Lagi banyak masalah sepertinya, ya, atau sering disalahkan, dijudge sama orang lain, atau dengan lingkungannya, atau ada hal-hal yang memang benar-benar dia merasa bersalah atau merasa tidak nyaman dengan apapun yang dia hadapin saat ini, ya. Oke, apa yang membuat dia takut mendekat sini ya? Kalau aku lihat sih beberapa di antara mereka kayak lagi ngatur siasat atau strategi. Ini sih lebih kepada kayak menunggu waktu yang tepat nanti baru dia datang. Tapi waktu yang tepat di dalam diri dia atau di dalam benak dia adalah gimana ya caranya nanti terkoneksi. Gimana ya nanti kalau misalnya aku datang, idenya tuh apa supaya tidak terlihat, mungkin cara dia datang tuh seperti apa. Nah, yang membuat dia takut juga beberapa di sini ya, selain belum tahu caranya, mungkin ada hutang piutang di sini
ya. Atau ada sesuatu yang masih nyangkut antara kamu sama dia, atau dia pernah membawa sesuatu di dalam hubungan kalian, entah harta kalian, emas kalian, atau apapun yang bisa dibawa lah. Itu yang membuat dia takut mendekat. Mungkin kalau kamu pertanyakan, dia nggak bisa mengganti atau nggak bisa memberikan kembali, atau jangan-jangan ada yang udah dijual atau ada yang udah digadai. Ini nggak semua ya, sebagian. Ada yang memang takut mendekat adalah karena mungkin dia tahu banget bahwa ketika dia mendekat sama kamu atau baikan sama kamu, dia harus membawa sesuatu, yaitu utang janji. Nah, kamu yang tahu tuh apa yang harus dia bawa. Janjinya mau menikah kah? Janjinya mau ini kah? Seperti itu. Ya. Kemudian apa sih yang membuat dia takut untuk mendekat? Dia takut kalau kamu masih marah, dia takut kamu ngungkit-ngungkit, dia takut kamu keluarin bukan sekedar 1000 bahkan berjuta-juta senjata. Atau lebih tepatnya dia takut kalau kamu memang masih marah sama dia. Itu ya. Kemudian yang dia takutkan lagi nih, sama nih tadi dengan tuntutan ya. Dia takut kalau kamu pengen dia harusnya mengikat hubungan kalian lebih ke arah keseriusan. Ya, jadi kayak kamu ingin satu kejelasan bahwa nggak mau kalau hubungan ini menggantung, nggak mau kalau hubungan ini gini-gini aja. Ayo kita harus mengikat hubungan ini dengan apa? Pernikahan kah? Pertunangan kah? Atau tanggung jawab lain yang mana ini supaya suatu saat kamu nggak mengulangin lagi itu, ya. Nah, dengan the fool ini yang dia takutkan adalah takut kalau kali ini justru kamu akan kayak dia ngerasa kayak apa ya, kayak kamu tuh justru memutarbalikkan lagi apa yang pernah dia lakukan ke kamu balas seperti itu. Jadi kayak nanti dia takut kalau kesannya dia yang jadi kayak orang bodoh, kayak dibodoh-bodohin, atau kayak dia ngerasa kemarin udah ngucapin sesuatu kalimat, wah aku nggak bakal balik lagi, mau dunia berakhir kek, mau hidup ini tinggal kita berdua kek, aku nggak akan balik lagi ke kamu. Nah, takutnya kamu balikin tuh kan, akhirnya kamu seperti itu balik lagi. Jadi kayak dia takut merasa dianggap bodoh atau diomongin bodoh sama dia, atau hal-hal lainnya seperti itu. Dan dia juga takut di sini kayak langkah yang nanti dia ambil jika mendekat sama kamu itu kayak buah si malakama, ya. Dia lakukan serba salah, nggak dia lakukan juga serba salah. Atau justru nanti apa yang dia lakukan ketika mendekat sama kamu tuh membuat dia justru terjebak sendiri, jatuh ke jurang, seperti itu, ya. Karena di sini yang aku lihat yang dia takut adalah dia takut kalau kamu berharap loyalitas. Ini ada guguk ini simbol loyalitas. Dia takut kalau kamu menuntut loyalitas dari dia atau kesetiaan, sementara mungkin dia belum ready, belum siap untuk seperti itu, ya. Kemudian yang dia takutkan lagi adalah, ini bagus sih, yang dia takutkan adalah takutnya nanti kalaupun mendekat kamu terluka lagi, kamu kecewa lagi, atau ya tadi karena dia belum siap sebenarnya. Kalaupun dia balik sama kamu, dia belum siap kalau untuk melakukan suatu perubahan, atau dia belum siap untuk jadi orang yang lebih baik, tapi nanti ujung-ujungnya menyakiti kamu lagi, ngecewain kamu lagi, seperti itu. Dan yang paling besar sih yang dia takutkan adalah kamu ungkit lagi semua apa yang pernah terjadi. Kamu repetin lagi dia habis-habisan. Itu yang dia takutkan. Ya, kita cek zodiak. Inisial nama dan koneksi angka. Oke, di sini ada Virgo, kemudian ada Aries, kemudian ada Leo, Cancer, Gemini, Taurus. Kata maksud decknya Capricorn. Kita lihat inisial nama. Ada V, Z, I, M, D, Q, S, Y, H, W, R, C. Betul maksud decknya K. Kita lihat angka. Wow. Ada 7, 26, 1, 27, 6, 30, 28,
5, 11, 31. Pertama decknya 19. Ini yang terkoneksi ya. Itu dia. Oke, kita baca buku tentang seni merawat sanubari masuk bab baru. Ada satu ketinggalan. Kita baca dulu ya. Doa membuatmu melakukan banyak hal dengan serius, menghargai segala sesuatu dengan tulus, mensyukuri pencapaian lebih dalam, dan yang terpenting ialah dengan doa kau bisa merawat sanubari lebih baik lagi. Kita masuk ke bab baru tentang dunia. Dunia akan tetap sama, hanya saja kau yang harus membuatnya istimewa. Ada saat di mana kau begitu kesal dengan dunia, di mana dunia seakan tidak merestui langkah yang berulang kali kau coba. Kau juga berpikir dunia begitu jahat telah menelantarkanmu di tengah-tengah persaingan ketat. Lantas, kau seperti manusia tanpa arah yang tersesat oleh pikiranmu sendiri. Untukmu yang merasakan kepahitan itu, tolong mengertilah bahwa dunia tidak ingin kau bersaing dengan keras. Namun, dunia ingin melihat kau bekerja dengan cerdas. Dengan begitu, setiap lelah yang kau rasakan, kau mampu menganggap dirimu pantas untuk tetap melangkah. Ya, itu dia readingan kita malam ini, ayah-ayahku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye, ayah.